Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Revalina Putri, absen 29, kelas 10 TJAT 6 dari SMK Telkom Sidoarjo. Pengantar materi. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi untuk bertukar data dan sumber daya secara efisien. Koneksi ini bisa dibuat melalui kabel atau nirkabel dan menggunakan serangkaian aturan yang disebut protokol komunikasi. Komponen utama sistem komputer. Pertama ada node, host, perangkat yang terhubung. Kedua ada media transmisi, kabel atau sinyal nirkabel. Ketiga ada perangkat jaringan, router, switch, hub. Keempat ada protokol, aturan komunikasi antar perangkat. Selanjutnya ada jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Pertama ada personal area network, jaringan komputer skala kecil untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat, biasanya hingga 10 meter, untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Kedua ada local area network, jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah untuk berbagai sumber daya seperti file dan printer serta memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Ketiga ada metropolitan area network, jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih besar dari local area network atau LAN seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Yang terakhir ada wide area network, jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan lokal atau LAN terpisah yang berada di wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. Selanjutnya ada topologi jaringan. Ada 5 macam. Yang pertama ada topologi bus, kedua ada topologi star, ketiga topologi ring, keempat topologi mesh, dan kelima topologi hybrid. Pertama, topologi bus. Topologi bus bekerja dengan menghubungkan semua perangkat ke satu kabel utama. Tempat data dikirim sebagai sinyal yang disiarkan ke semua node. Kelebihannya yaitu biaya murah, mudah diimplementasikan. Namun, kekurangannya yaitu jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Selanjutnya, ada topologi star. Topologi star bekerja dengan menghubungkan setiap perangkat jaringan seperti komputer atau printer ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch menggunakan kabel terpisah. Kelebihannya yaitu instalasi dan pengelolaan mudah, identifikasi masalah lebih mudah. Kekurangannya, ketergantungan pada perangkat pusat, biaya lebih tinggi. Ketiga ada topologi ring. Topologi ring bekerja dengan menghubungkan setiap perangkat ke dua perangkat lain dalam bentuk lingkaran, sehingga data bergerak searah secara berurutan. Kelebihannya hemat kabel, instalasi mudah, dan biaya murah. Kekurangan yaitu pengembangan jaringan sulit, kerentanan terhadap gangguan. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh bekerja dengan menghubungkan setiap perangkat secara langsung satu sama lain, sehingga data dapat dikirim melalui banyak jalur alternatif jika jalur utama terputus. Kelebihannya yaitu keandalan tinggi, kecepatan data tinggi. Kekurangan, biaya mahal, membutuhkan banyak kabel. Yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid bekerja dengan menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda, seperti bintang, bus, atau ring, untuk menciptakan jaringan baru yang fleksibel. Kelebihan, skalabilitas, fleksibilitas, kemudahan deteksi masalah. Kekurangannya yaitu kerumitan instalasi dan konfigurasi, biaya perawatan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke media transmisi jaringan. Pertama ada kabel UTP atau STP, kabel tembaga untuk LAN atau Local Area Network. Kedua ada fiber optik, kecepatan tinggi jarak jauh, wireless WiFi tanpa kabel, dan fleksibel. Perangkat jaringan. Pertama ada router, menghubungkan antar jaringan. Kedua switch, mengatur lalu lintas data. Ketiga ada hub, penghubung sederhana antar komputer. Keempat ada access point untuk jaringan dari kabel. Dan kelima ada modem, menghubungkan jaringan ke internet.
Ada protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP, standar komunikasi utama internet. Kedua ada HTTP atau HTTPS untuk mengakses website. Ketiga ada FTP, mengirim atau mengunduh file. Dan keempat ada SMTP atau POP3, mengirim dan menerima email. Nah, ada IP address dan domain. IP address alamat numerik unik, contoh 192.168.1.1. Domain name ada nama mudah diingat, contoh www.google.com. Keamanan jaringan, ancaman seperti virus, malware, hacking, dan phishing. Perlindungannya gunakan firewall dan antivirus, gunakan password yang kuat, dan juga hindari tautan mencurigakan. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada berbagai data dan sumber daya. Kedua ada komunikasi cepat seperti menggunakan email atau chat. Dan juga ketiga ada akses internet global. Keempat efisiensi waktu dan biaya. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah jaringan komputer memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Dengan pengelolaan dan keamanan yang baik, jaringan menjadi tulang punggung dunia digital modern. Tanpa jaringan, dunia digital tidak akan terhubung. Terima kasih, cukup sekian materi kita kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.